Sahabat, apakah hari ini kamu masih menanggung beban hutang yang terasa semakin berat? Bangun pagi, yang pertama terlintas di pikiran adalah hutang. Tidur malam, yang terakhir mengganggu hati adalah hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlindung dari hutang setiap harinya. Bukan karena beliau miskin, tapi karena beliau tahu betapa beratnya beban hutang bagi jiwa seorang muslim. Hari ini, izinkan saya berbagi doa yang beliau ajarkan. Doa yang mustajab, bersumber dari hadis sahih, khusus untuk sahabat yang sedang berjuang melunasi hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang maha kaya, yang tidak pernah kekurangan, dan yang mampu mencukupi setiap hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Sahabat, hutang bukan aib, hutang bukan tanda lemah. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah berhutang. Tapi hutang yang tidak diselesaikan, itulah yang bisa menjadi beban dunia, bahkan hingga akhirat. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat serius soal hutang? Sahabat, ada sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati. Suatu hari, jenazah seorang sahabat dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disolatkan. Namun, Rasulullah bertanya, apakah ia meninggalkan hutang? Para sahabat menjawab, ya, 2 dinar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solatkanlah sahabat kalian. Dan beliau tidak mensolatkannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 2295. Sahabat, ini bukan berarti orang yang berhutang tidak boleh disolatkan. Ini adalah pelajaran betapa seriusnya Islam memandang hutang, agar kita tidak meremehkannya dan agar kita bersungguh-sungguh dalam melunasinya. Doa pertama, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hutang dan kesempitan. Sahabat, inilah doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Apabila kamu mengucapkannya, niscaya Allah akan melenyapkan kesulitanmu, meskipun sebesar gunung sekalipun. Maka bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki halalmu, sehingga aku tidak butuh kepada yang haram. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563, dihasankan oleh Al-Albani. Sahabat, amalkan doa ini setiap pagi setelah sholat subuh. Baca dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Doa kedua, doa pagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin baca. Sahabat, ada lagi doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca setiap pagi untuk berlindung dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta tekanan manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 2893. Sahabat, perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setiap pagi memohon perlindungan dari ghalabatid dain, lilitan hutang. Ini menunjukkan betapa hutang adalah beban yang sungguh-sungguh harus kita mohon pertolongan Allah untuk menghadapinya. Jangan hanya berdoa, ikhtiar juga wajib.
Sahabat, Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Doa tanpa ikhtiar adalah kelalaian. Ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan. Maka gabungkan keduanya, berdoa dengan sungguh-sungguh dan berikhtiar dengan sepenuh kemampuan. Jika kamu berhutang, segeralah berniat untuk melunasinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan memudahkan pelunasannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat tidak mau melunasinya, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2387. Niat yang benar adalah kunci pertama. Doa adalah kunci kedua. Ikhtiar adalah kunci ketiga. Sahabat yang dimuliakan Allah, jika hari ini kamu sedang menanggung beban hutang, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang bersungguh-sungguh memohon kepadanya. Mulai besok pagi setelah subuh, amalkan kedua doa tadi. Baca dengan hati yang hadir, dengan keyakinan penuh, dengan air mata yang tulus. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah 186. Allah itu dekat, lebih dekat dari yang kita bayangkan. Jangan pernah berhenti berdoa. Semoga doa-doa ini menjadi jalan keluar bagi sahabat yang sedang dalam kesulitan. Semoga Allah Ta'ala segera melunaskan hutang-hutang kita, melapangkan rezeki kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada sahabat dan keluarga yang mungkin sedang membutuhkan. Setiap kebaikan yang kamu sebarkan, insya Allah menjadi jariyah untukmu. Subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan nasihat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.